Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu ingin menyampaikan materi mengenai fungsi tabel, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Jadi di sini kita masih menggunakan Microsoft Excel. Dikarenakan banyak libur ya kita kemarin, jadi hari ini Ibu akan menyampaikan melalui via YouTube. Oke, langsung saja. Jadi fungsi tabel di sini itu adalah menampilkan hasil yang didapat dari pengambilan nilai pada tabel sesuai dengan kunci pengujian sel. Nah, fungsi tabel ini dibagi dua, ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, apa bedanya? Nah, pada fungsi VLOOKUP ini digunakan pada saat kita ingin mengambil nilai pada tabel yang berbentuk secara vertikal atau pembacaannya itu per kolom. Nah, beda dengan HLOOKUP. HLOOKUP ini pengambilan nilainya itu ada pada tabel yang berbentuk horizontal, atau kalau kita membaca daftar nilainya itu per baris. Nah, ini penulisan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, ini contoh ya, ada tabel gaji karyawan. Nah, fungsi VLOOKUP ini digunakan untuk membaca tabel secara vertikal atau tegak. Nah, pada tabel gaji karyawan di sini ada nama, kode, lulusan, dan gaji. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada tabel perbandingan yang isinya ada kode, lulusan, dan gaji. Nah, kalau kita lihat di sini, kode, lulusan, dan gaji itu adalah petunjuk pada saat kita ingin mengisi di tabel gaji karyawan, yang dimana yang ingin kita cari itu adalah lulusan dan gaji ya, kolom lulusan dan kolom gaji yang ingin kita cari. Nah, kode di sini ini adalah sebagai petunjuknya seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat di tabel perbandingan di sini juga ada kode. Nah, otomatis yang bisa kita ambil adalah di bagian kode ini, misalkan di sini kode 2, maka seharusnya lulusannya adalah SMA dengan gaji 750.000. Nah, kode ini adalah patokannya ya. Jadi karena ini dalam bentuk vertikal membaca nilainya, maka adalah kita menggunakan VLOOKUP. Tinggal tuliskan atau ketikkan sama dengan VLOOKUP, buka kurung ya. Kemudian di blok kode selnya sebagai petunjuknya, kemudian masukkan ini di blok ya, tabel perbandingannya di blok. Jika sudah, baru kita tekan F4 atau absolut agar nilainya itu tidak berubah, agar nilainya itu mutlak. Dia akan, walaupun kita copy kemana saja, dia tidak berubah. Kemudian lalu masukkan di sini adalah kolom keberapa dia, lulusan ini. Lulusan ada di kolom keberapa? Lulusan ada di kolom kedua, kode di kolom 1, lulusan kolom 2, gaji di kolom 3. Maka kita masukkan di sini kolomnya adalah 2. Maka nanti hasilnya adalah SMA. Nah, sama halnya dengan gaji, caranya juga sama. Perbedaannya di sini adalah kolom gaji ada di kolom ke-3. Oke. Ya, tadi ini sudah Ibu jelaskan ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian HLOOKUP di sini. HLOOKUP ini digunakan untuk membaca tabel secara horizontal atau mendatar. Nah, kita lihat di sini tabel perbandingannya ya. Di sini ada tabel Smart Computer. Di bawahnya ada tabel perbandingan, dimana ini kalau kita membaca nilainya ini secara horizontal ya. Seperti itu. Nah, yang perlu kita cari di sini adalah jabatan dan gaji. Dimana untuk kode di sini adalah sebagai petunjuknya ya. Kode ada di baris ke-1, jabatan baris kedua, gaji di baris ke-3. Caranya masih sama dengan VLOOKUP, yang bedanya adalah kita menggunakan HLOOKUP di sini. Gitu. Oke.
Nah, apabila nanti ada kesalahan pada saat mengisi, jadi misalkan ada kesalahan pada saat mengisi ya, hasilnya ini bisa kita menggunakan rumus tambahan belakangnya ini bisa tambahkan false. Kenapa jadi false? Jadi kita menggunakan false di sini karena ingin mencari nilai yang benar-benar cocok atau yang pasti. Karena kan di sini untuk kode misalkan kayak SK, MK, TK ini hampir mirip ya. Jadi kemungkinan bisa terjadi ini ada yang sama nilainya, bisa duplikat. Nah, jadi caranya kita menggunakan rumus tambahan adalah false di sini untuk mencari nilai yang benar-benar cocok. Beda dengan pernyataan true ya. Kalau true berarti kita mencari perkiraannya, kira-kira nilai mana yang mendekati. Karena ini sudah pasti ya, maka kita menggunakan false. Oke, sudah Ibu jelaskan di sini. Kita lanjut ke bagian materi selanjutnya. Oke, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan ini dulu nih, latihan. Bercontoh sedikit ya mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP tadi. Oke, jadi karena yang ingin dicari adalah di kolom lulusan, tinggal kita ketikkan sama dengan VLOOKUP, kemudian mana petunjuknya adalah kode, kita klik kode. Lihat di sini untuk penulisan rumusnya di sini untuk Microsoft Excel Ibu versi punya Ibu di sini adalah menggunakan titik koma. Jadi kalau misalkan tempat kalian tidak bisa menggunakan titik koma, bisa menggunakan koma. Kemudian kita blok ya tabel perbandingannya, kemudian langsung ketikkan F4. Kemudian pilih posisi lulusan ini ada di kolom keberapa. Karena lulusan di kolom kedua, kita masukkan 2. Oke, selesai ya. Nah, maka hasilnya adalah SMA. Gaji pun juga sama caranya. Bedanya ada di bagian kolom. Oke, tinggal kita tarik saja. Seperti ini. Sama ya hasilnya. Kemudian untuk di bagian HLOOKUP, caranya juga sama dengan VLOOKUP. Karena ini ada di kolom di baris ke-1 ya, baris 1. Jabatan ada di baris kedua. Tinggal kita tarik. Nah, ini yang Ibu maksud tadi. BD, kode BD seharusnya isinya adalah bendahara. MK seharusnya isinya adalah marketing. Nah, caranya adalah kita tambahkan di sini tadi false ya, untuk mengambil nilai yang paling cocok. Hasilnya akan sesuai. Oke, untuk gaji caranya sama ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya.